Bayangkan ini. Seorang pemain yang dulu dianggap abis di Manchester United, kini justru bersinar terang di Barcelona. Gol demi gol, assist demi assist. Dan saat publik Camp Nou mulai jatuh cinta, sebuah kabar mengejutkan datang dari Inggris. Michael Carrick ingin memulangkan Marcus Rashford ke Old Trafford. Apakah ini kisah reuni legendaris? Atau justru penyesalan terbesar Manchester United jika Rashford benar-benar pergi selamanya? Mari kita bahas tuntas. Kejatuhan Rashford di Old Trafford. Marcus Rashford bukan nama sembarangan di Manchester United. Ia adalah produk akademi, simbol harapan, dan wajah masa depan klub. Namun, dalam 2 musim terakhir sebelum ke Barcelona, nama Rashford lebih sering muncul karena kritik daripada prestasi. Performa naik turun, kepercayaan diri menurun, tekanan publik dan media Inggris. Hubungan yang mulai renggang dengan manajemen. Puncaknya, Rashford kehilangan peran utama, bahkan nomor punggung 10, nomor keramat yang melekat pada namanya, akhirnya diberikan kepada Matescunya. Itu bukan sekadar pergantian nomor. Itu adalah sinyal keras. Manchester United siap melanjutkan tanpa Rashford. Keputusan berani, pindah ke Barcelona. Di tengah situasi sulit itu, Barcelona datang. Klub raksasa Spanyol yang sedang membangun ulang tim di bawah Hansi Flick melihat sesuatu yang berbeda dari Rashford. Bukan pemain yang abis, melainkan permata yang tertutup debu. Dengan status pemain pinjaman, Rashford terbang ke Spanyol. Tanpa janji, tanpa jaminan, hanya satu tujuan, membuktikan diri. Hansi Flick dan kebangkitan Rashford. Di tangan Hansi Flick, Marcus Rashford seperti lahir kembali. Ia tak lagi dibebani tuntutan jadi pahlawan setiap pekan. Tekanan media Inggris, drama internal klub. Flick memberinya peran jelas, kebebasan menyerang, kepercayaan penuh. Hasilnya, 9 gol dan 9 assist sejauh musim berjalan. Berperan penting dalam skema serangan Barcelona. Menjadi pemain yang ditakuti di sisi kiri dan tengah. Rashford bukan hanya mencetak gol. Ia bekerja untuk tim. Dan yang paling penting, ia terlihat bahagia. Rashford mulai bicara, "Saya ingin bertahan." Dalam beberapa wawancara, Rashford secara terbuka menyatakan, "Saya menikmati sepak bola saya di sini." Kalimat sederhana, tapi maknanya dalam. Barcelona bukan hanya tempat bermain. Barcelona adalah tempat penyembuhan. Tak heran, publik Camp Nou mulai bertanya, haruskah Barca menebus Rashford secara permanen? Klausul 26 euro juta, murah atau mahal? Barcelona memiliki opsi pembelian senilai 26 juta pound sterling. Di era transfer gila seperti sekarang, harga itu bisa dibilang sangat murah untuk pemain dengan pengalaman Premier League, usia matang, statistik 9 gol dan 9 assist, mental juara. Namun, situasi keuangan Barcelona tetap jadi faktor. Apakah Barca akan menebus Rashford atau mencari alternatif lain di bursa transfer? Jawabannya belum pasti. Dan disinilah Manchester United masuk kembali ke cerita. Michael Carrick muncul ke permukaan. Nama Michael Carrick tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Ditunjuk sebagai pelatih interim Manchester United, Carrick langsung membuat kejutan. Menang vs Manchester City. Menang vs Arsenal. 2 laga besar. 2 kemenangan. Awal yang sangat impresif. Manajemen mulai berpikir, bagaimana jika Carrick jadi manajer permanen? Dan menurut laporan The Telegraph, jika itu terjadi, Carrick punya satu rencana besar. Memulangkan Marcus Rashford ke Old Trafford. Reuni atau romantisme masa lalu. Carrick dan Rashford bukan orang asing.
Mereka pernah satu ruang ganti, satu filosofi, satu DNA Manchester United. Carrick melihat Rashford bukan sebagai masalah, melainkan aset yang disia-siakan. Namun pertanyaannya, apakah Rashford ingin kembali? Apakah Mu masih rumah baginya? Atau Barcelona sudah menjadi tempat barunya? Tanda bahaya, nomor 10 bukan milik Rashford lagi. Satu detail kecil, tapi sangat simbolis. Nomor 10, nomor kebanggaan Rashford, kini sudah bukan miliknya. Ini menandakan, Mu siap melangkah tanpa dia. Identitas Rashford di klub mulai terhapus. Dan bagi seorang pemain, ini bukan hal sepele. Ini tentang harga diri. Dilema besar Rashford. Rashford kini berada di persimpangan jalan. Barcelona, stabil. Pelatih percaya. Fans mendukung. Performa meningkat. Manchester United, klub masa kecil. Peluang reuni dengan Carrick, tapi penuh tekanan dan ketidakpastian. Salah satu pilihan bisa menghidupkan kariernya. Yang lain, bisa menghancurkannya lagi. Siapa yang sebenarnya diuntungkan? Jika Rashford kembali ke Mu dapat pemain matang dan lapar pembuktian. Carrick punya senjata lama yang paham sistem. Jika Rashford bertahan di Barca, Barcelona dapat pemain produktif dengan harga murah. Rashford melanjutkan kebangkitan tanpa gangguan. Ini bukan soal siapa paling kuat. Ini soal siapa paling berani mengambil keputusan. Barca melihat Rashford bukan sebagai pinjaman. Di internal Barcelona, pandangan terhadap Rashford mulai berubah. Awalnya, ia hanya dianggap opsi rotasi, solusi jangka pendek, pemain pinjaman untuk menutup celah skuad. Namun kini, diskusinya berbeda. Rashford mulai dibicarakan sebagai bagian dari proyek jangka menengah Barcelona. Hansi Flick menilai Rashford cocok dengan pressing tinggi, bisa bermain di beberapa posisi, punya pengalaman besar di laga penting, dan yang paling disukai Flick, mentalitas bangkitnya. Ruang ganti Barcelona menerima Rashford. Tak semua pemain asing langsung diterima di Barcelona. Namun Rashford berbeda. Ia cepat menyatu dengan pemain muda La Masia, pemain senior yang haus trofi. Budaya kerja keras ala Flick. Beberapa laporan menyebut Rashford aktif berkomunikasi, rendah hati, tak bertingkah sebagai bintang besar. Hal kecil, tapi sangat berarti di ruang ganti elit seperti Barca. Media Inggris mulai panik saat Rashford bersinar di Spanyol. Media Inggris mulai bertanya, mengapa Manchester United gagal memaksimalkannya? Judul-judul berita mulai berubah. Dari Rashford menurun, menjadi Mu salah mengelola aset. Tekanan terhadap manajemen Mu pun meningkat. Publik mulai sadar, yang rusak bukan Rashford, melainkan sistem di sekitarnya. Michael Carrick dan filosofi baru Mu. Carrick bukan pelatih sembarangan. Ia dididik di era Sir Alex. Paham DNA Manchester United. Percaya pada pemain akademi. Visinya jelas, menghidupkan kembali identitas Mu. Dan Rashford adalah simbol identitas itu. Bagi Carrick, memulangkan Rashford bukan nostalgia. Itu adalah pernyataan arah klub. Masalah terbesar, ego dan luka lama. Namun ada satu masalah besar. Luka lama belum sembuh. Rashford pernah disalahkan, pernah dijadikan kambing hitam, pernah kehilangan kepercayaan klub. Pertanyaannya, apakah Mu siap meminta maaf secara diam-diam? Apakah Rashford siap membuka lembaran baru? Ini bukan sekadar transfer. Ini soal ego, harga diri, dan kepercayaan. Skenario terburuk untukmu. Bayangkan skenario ini. Barcelona menebus Rashford. Ia bertahan 3-4 musim. Mencapai puncak performa. Dan suatu hari,
Rashford mencetak gol ke gawangmu di Liga Champions. Itu akan menjadi luka besar bagi fans. Simbol kegagalan manajemen. Penyesalan yang tak bisa diulang. Mu sangat sadar akan risiko ini. Skenario terburuk untuk Rashford. Namun Rashford juga menghadapi risiko besar. Jika ia kembali ke Mu, tekanan akan langsung datang. Media tak memberi waktu adaptasi. Satu laga buruk bisa jadi bencana. Old Trafford bukan tempat netral. Itu adalah arena penghakiman. Rashford tahu itu. Ia sudah pernah merasakannya. Dunia sepak bola modern tak memberi ampun. Di sepak bola modern, loyalitas cepat dilupakan. Performa adalah segalanya. Emosi dikalahkan. Angka statistik. Rashford kini berada di fase memilih stabilitas atau romantisme. Dan tak semua kisah indah masa lalu layak diulang. Barca punya keuntungan diam-diam. Barcelona memegang kartu kuat. Rashford bahagia. Harga klausul murah. Flick menginginkannya. Fans mulai mendukung. Barcelona tidak perlu terburu-buru. Mereka bisa menunggu. Sementara Mu yang gelisah. Keputusan akan menentukan warisan. Keputusan Rashford nanti akan menentukan bagaimana ia dikenang di Mu. Apakah ia legenda yang kembali? Atau bintang yang menemukan rumah baru? Ini bukan sekadar musim depan. Ini tentang warisan karir. Marcus Rashford memulai kariernya sebagai anak akademi. Ia bermimpi membawa Manchester United berjaya. Namun sepak bola tak selalu adil. Kadang, mimpi harus retak agar seseorang tumbuh. Di Barcelona, Rashford menemukan kembali senyumnya, percaya dirinya, dan cintanya pada sepak bola. Sementara di Manchester, sebuah pintu mulai terbuka kembali. Michael Carrick berdiri di ambang sejarah, membangun ulangmu, atau mengulang kesalahan lama. Dan Rashford, ia kini bukan bocah akademi lagi. Ia adalah pria dewasa yang harus memilih jalannya sendiri. Apakah ia akan kembali ke rumah yang pernah melukainya, atau menetap di tempat yang membangkitkannya? Satu keputusan, satu tanda tangan, satu musim panas. Inilah kisah Rashford, bukan tentang masa lalu, tapi tentang siapa dirinya nanti. Akhir cerita belum ditulis. Marcus Rashford telah membuktikan satu hal. Ia belum habis. Ia hanya butuh lingkungan yang tepat. Kini, bola ada di tangan Barcelona, tangan Manchester United, dan tentu saja, tangan Rashford sendiri. Apakah kita akan melihat Rashford kembali ke Old Trafford? Atau, Rashford menjadi pahlawan baru di Camp Nou? Satu hal yang pasti, saga ini akan menjadi salah satu cerita transfer paling panas musim panas nanti.